Hebat. Maju. Nah, kalau ini elegan. Elegan size, big size. Nanti kita ukur. Dari teman-teman para kolektor yang mau minang elegan. Nah, di sini kita akan membahas detail ya tentang pohon ini seperti apa, ke depannya, masa depannya, termasuk harga. Namun sebelum itu kita lihat kualitasnya seperti apa pohon ini. Karena dari kualitas juga mengikuti harga nanti. Ini salah satu elegan. Nah, elegan. Untuk ukuran, ini pohon kita ukur aja biar tidak meraba-raba. Jadi kita bicara pasti saja. Karena sahabat bonsai semua ada yang request ya. Untuk review pohon-pohon big size juga. Namun lebih detail penjelasannya karena tidak ragu untuk memboyong ke rumah. Kalau harga harus doa. Tapi yang penting kualitas dulu. Ya, kita ukur dulu teman-teman. Ini elegan. Elegan ini kita lihat keseluruhan. Ini pohonnya cantik. Kenapa saya bilang cantik? Jadi komposisinya luar biasa juga. Arah bentuk batang ya sampai ke ujung juga indah sekali. Nah, ini pohon ini kurangnya adalah tinggal menunggu merapatkan saja. Atau mematangkan. Karena untuk perantingan belum begitu rapat ya, belum begitu padat. Jadi pohon ini masih remaja. Nah, jadi untuk harga pun tentunya akan jauh berbeda. Dengan pohon yang udah matang rapat, dengan fungsi seperti ini. Nah, kalau bicara keuntungan, ya kembali sih ke teman-teman sendiri. Tapi yang jelas dari kualitas, kondisi pohon seperti ini, kalau kita rawat ke depannya, daun tambah rapat, tambah padat, tambah matang, harga udah jauh beda. Yang jelas harga jauh daripada ini. Ya, sebelum bicara harga, kita cek kondisi pohonnya, ukurnya berapa, tingginya berapa. Ini ukuran potnya, pohon ini 98, hampir 1 meter. Panjangnya, lebar potnya ini 70. Jadi, teman-teman sudah meraba-raba. Untuk tinggi pohon ini, kita ukur ya. 1 meter. Tingginya 1 meter. Nih teman-teman. 1 meter. Ya, kurang lebih 1 meter. Sebenarnya di sini 98 saya ukur. 97, 98. Tapi kalau jadinya 1 meter. Karena ada penambahan perantingan pada bagian atas. Terus lingkaran batang. Besar juga nih ya. Lingkar batang ini nih 96, kurang lebih ke bawah 1 meter, 1 meter 10 kalau bagian bawahnya tuh 1 meter 10 ya. Itu lingkar batang. Untuk percabangannya teman-teman perhatikan, percabang pertama besarnya berapa ini. Lingkarannya 40. Cabang pertama. Cabang kedua. Lingkar batangnya 35. Berarti ada perbedaan antara cabang pertama dan kedua. Jadi cabang pertama ini 40. Cabang kedua 35 tadi. Nah, perhatikan. Kita cek dulu pohon ini untuk gerak dasarnya. Terutama akar ya. Akar teman-teman, akar, setelah itu gerak batang ke atas, terusan sampai mahkota. Nah, di sini kita perhatikan dari gerak dasar, terutama akar, ini pohon ini akarnya berbelimbing. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mencari bahan-bahan berkualitas, dan kita melihat juga ke alam, ya. Kita kalau ke alam lihat pohon tuh kalau akar tuh berbelimbing itu, yang jelas menurut teman-teman gimana kesannya? Tuanya dapat apa tidak? Nah, kalau pohonnya berbelimbing, artinya begini, akar belimbing tuh dia tuh menonjong ya kayak ini. Teman-teman perhatikan.
Nah, ini keliling dia hampir segitu. Nah, ini juga berbelimbing ya. Tuh belakangnya lagi. Nih, berbelimbing dia. Nih, berbelimbing. Nah, terus ini juga. Teman-teman perhatikan. Sini juga berbelimbing ya. Ini pohon. Ya. Nah, ini. Dengan memperhatikan akar belimbing seperti ini, kesan tuanya pohon itu dapat banget. Apalagi pohon ini kalau sampai jadi rapat itu luar biasa. Nah, oke, itu kita bicara tadi akar berbelimbing ya. Karena tidak semua pohon, sahabat bonsai, dia itu akarnya seperti belimbing. Ada yang mulus, polos. Nah, ini dia berbelimbing dan kapanpun akan tumbuh pun berbelimbing dia. Karena memang dasar pondasinya udah seperti itu. Dan ini pun incaran para kolektor, kaki-kaki iprek seperti ini. Artinya kaki elegan seperti ini ya. Nah, kalau ini batang, ini dasarnya aslinya dari ifrik. Sambungannya elegan. Tapi lihat dengan komposisi pohon saat ini sangat indah ya. Harap ke depan ini pohon jadi luar biasa. Apalagi teman-teman bisa memaksimalkan untuk perawatan. Oke. Tadi kita bicara akar, sekarang batang. Nah, ini batangnya luar biasa teman-teman. Jadi naik ke atas, ngepen ya, mengecil terus. Tinggal pengelosan pada bagian atas. Mahkota tembus sini langsung. Nah, di sini mahkota tinggal pengelosan dikit ya. Sambil merawat bentuk, nah tentunya dia akan berkembang tambah besar. Itu. Oke, tidak ada halangan, mulus, bagus sekali. Sampai ke pucuk. Nah, seterusnya kita lihat perhatikan percabangan. Ini percabangannya cabang pertama, cabang kedua di sini. Pertama, kedua. Terus ketiga di belakang ini, backnya sudah kelihatan di sini teman-teman. Nah, saya putar dikit ini. Jadi backnya nih sudah ada ya. Tinggal mematangkan saja. Beberapa melakukan pengelosan. Teman-teman perhatikan. Nah, ini untuk selanjutnya cabang yang lainnya bebas, yang penting zigzag. Karena posisi pohon ini juga ini antara cabang pertama kedua ada kemiringan. Coba kita cek ya. Ini yang membuat pohon itu indah. Nah, seperti ini. Oke, belakang juga. Perhatikan, dia nggak sejajar gini. Nah, ini juga. Belakang juga. Nah, yang jelas pohonnya keren ya. Jadi untuk merawat pohon ini, ke depannya itu simpel juga. Karena memang kita nggak terlalu ribet. Dia agak di tempat yang teduh dikit pun tidak masalah. Tapi kita usahakan dapat matahari full. Atau teman-teman yang punya rumah halamannya artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi pas tuh pohon, namun terhalang oleh bangunan. Terhalang bangunan artinya pagi dia kena sinar, atau sebaliknya sore kena sinar saja, tidak masalah. Karena itulah istimewanya elegan atau ifrik. Jadi kalau bisa dapat full oke. Jadi umpama gini, paginya dia nggak kena, tapi mulai jam 11, 12 sampai seterusnya dia kena, itu luar biasa. Sama boleh. Sama juga balik, ya. Atau siangnya tidak dapat, tapi paginya dapat dari pagi sampai jam 11-12. Namun setelah lanjutnya nggak dapat cahaya, tidak kendala, tidak masalah. Itu tetap terjaga kualitasnya. Yang penting perhatikan medianya, jangan sampai akar udah penuh dan pohon itu berpengaruh bisa sakit. Kalau perawatan untuk media sama pasir malang campur sekam bakar, tambah kokopit dikit untuk jaga kelembapan ya. Nah, yang jelas ditambahin pupuk, silakan teman-teman. Kalau rutin, rendaman kotoran kambing, silakan. Diisi pun seminggu 2 kali, 3 kali pun tidak kendala. Nah, itu luar biasanya. Nah, kita perhatikan penampilan keseluruhan. Dalam kondisi daun belum rapat, memang gestur atau posisi tegak pohon ini luar biasa. Jadi dia tuh lentur, indah dipandang. Bagaimana kalau udah pohon ini matang dan komplit? Dan rapat, apakah indahnya luar biasa. Nah, itu bagi para kolektor yang mau minang, silahkan. Nah, terkait harga, tunggu, kita bahas. Nah, teman-teman, terkait harga. Tadi kita udah bahas detail, sekarang harga. Jadi kualitas mengikuti harga, harga mengikuti kualitas. Tadi udah bahas detail ya, akar apa segala macam, yang tentunya, nah ini harganya berapa kira-kira nih. Jadi kita posisikan harga ini 115 juta.
Yang jelas masih bisa nego, sobat bonsai. Pintar-pintar nego, siapa tahu bisa kurang-kurang. Tapi dengan proses pohon dengan nilai sekian, kita harus nunggu puluhan tahun. Puluhan tahun. Kalau 115, kita bagi sekian puluh tahun, jatuhnya ini berkisar antara 1.000 perak atau 2.000. Kalau kalkulasikan sekian puluh tahun. Karena proses pohon, teman-teman udah paham seberapa lama proses pohon ini. Ya, nah itu yang kita udah kasih harga tadi. Silakan tawar, pikir-pikir, siapa cepat dia dapat, jangan lambat. Harga tinggi pasti masih ada yang minat. Harga sedang punya pasar sendiri. Keren, luar biasa. Silakan dipinang. Salam.